Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Loyanti dari TK Marfu'ah Palembang. Di sini saya akan presentasikan labbook hasil karya saya sendiri, di mana pada labbook ini saya memilih tema tanaman, subtema tanaman bunga, subtema bunga matahari. Kita buka dulu labbooknya. Pertama, pada labbook ini saya cantumkan terbiasa berdoa dan mengucap salam sebagai pengingat bahwa di awal dan akhir kegiatan kita tidak lupa untuk selalu berdoa. Sebelum masuk ke subtema yang lebih detail lagi, pada baiknya kita memberikan informasi kepada anak didik apa itu pengertian dari bunga. Nah, di sini saya membuat catatan kecil sebagai pengingat. Nah, di sini pada pendekatan saintifik bunga matahari, saya juga mencantumkan jenis dan macam bunga matahari sebagai informasi tambahan kepada anak didik bahwa selain bunga matahari yang akan kita bahas, di rumah juga terdapat banyak bunga, yaitu bunga diantaranya bunga mawar, bunga aster, bunga melati dan sebagainya sebagai informasi tambahan. Nah, untuk merujuk pada subtema di sini saya mencantumkan proses tumbuh bunga matahari, di mana sini proses tumbuh bunga matahari terdiri dari biji yang tumbuh menjadi akar, tunas, daun dan menjadi tanaman matahari, bunga matahari yang sempurna. Nah, pada proses tumbuh bunga matahari ini anak-anak juga akan mengetahui apa saja bagian dari bunga matahari. Nah, dari sini juga kita bisa melakukan pendekatan saintifik, mengumpulkan informasi apa nama bunga tersebut yang anak-anak lihat ini, siapa yang sudah pernah melihat, di mana, kapan dan bagaimana bentuk dan ciri-ciri bunga matahari. Nah, pada proses tumbuh bunga matahari itu membutuhkan air untuk disiram agar dia bisa tumbuh subur. Nah, di sini juga selain membutuhkan air, bunga matahari juga membutuhkan cahaya sinar matahari agar bunganya bisa tumbuh segar. Nah, di sini juga saya mencantumkan ada manfaat dari biji bunga matahari. Saya membuat catatan kecil agar tidak lupa ketika menjelaskan kepada anak didik. Nah, pada gambar bunga matahari juga saya tambahkan di sini ada gambar kupu-kupu dan lebah, karena ini sebagai informasi tambahan kepada anak didik bahwa bunga dan binatang kecil seperti kupu-kupu lebah itu saling berketergantungan, karena untuk penyerbukan bunga yang membutuhkan hewan kecil dan hewan kecil juga membutuhkan sarinya untuk dihisap. Nah, pada kegiatan belajar di sini saya memilih kegiatan berhitung. Bagaimana kegiatan berhitungnya? Saya cantumkan di sini, yaitu menghitung dan menghubungkan benda dengan angka. Misalnya di sini ada gambar bunga matahari dan di sebelahnya ada angka. Jumlah dan angka itu dicocokkan dengan menghubungkan garis. Di sini juga saya memilih kegiatan menulis sesuai tema, yaitu menulis kata bunga matahari. Nah, pada kegiatan membaca pun saya sesuaikan dengan subtema yang saya pakai, ialah membaca kata bunga matahari. Nah, pada kegiatan kreativitasnya saya memilih kegiatan melipat, menggunting, menempel bentuk bunga matahari dari kertas origami. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Pada kegiatan lospas atau bermain di sini saya memilih kegiatan menyusun kata bunga matahari menggunakan biji bunga matahari atau sering disebut dengan kuaci. Kenapa? Karena ini saya sesuaikan dengan temanya bunga matahari. Nah, jika itu ada tema lain bisa menggunakan kancing dan sebagainya. Nah, sebelum kita mengajak anak bermain menyusun kata bunga matahari, ada baiknya kita mengajak anak-anak untuk mencicipi apa rasa bunga matahari yang sudah dibuat menjadi kuaci. Nah, pada catatan kecil juga saya buat di sini untuk mencatat alat dan bahan belajar yang kita butuhkan agar kita tidak lupa ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Demikianlah hasil labbook saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.